pada saat ini. Ya gimana? Oke. Sebelumnya Ayah Bunda Bang Kakak, kami informasikan bahwa boleh nih untuk share-share dulu nih gitu ya. Untuk share-share kajiannya pada hari ini sehingga nanti teman-temannya juga, keluarga-keluarganya juga bisa ikut Zoom pada hari ini. Nah, ada yang tahu nggak nih apa judul kita pada hari ini? Nah, pada judul kita pada hari ini adalah bekal menuju Ramadan. Nah, jadi kita harus mempunyai bekal gitu ya, ibaratnya mempunyai bekal untuk uh, Ramadan kita pada tahun ini gitu. Nah, apa aja nanti bekalnya? Nah, insya Allah akan dibahas tuntas oleh Ustadz Ihsan Septiadi sebagai pembicara kita pada hari ini. Gitu ya, benar Bang Kakak semuanya. Oke, saya lihat dulu ya. Oke, nah sepertinya kita sapa dulu ya Ustadz Ihsan Septiadi, apakah sudah bergabung bersama kita di sini? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, Ustadz Ihsan sudah bergabung nih di tengah-tengah kita. Ini artinya udah siap nih untuk mulai pembelajaran pada hari ini. Oke, nah ayah bunda bang kakak semuanya silahkan duduk di tempat terbaiknya, ternyamannya. Kemudian kita mau menyiapkan eh, alat tulisnya, misalnya buku, pen untuk mencatat hal-hal yang penting misalnya, dipersilahkan dulu ya. Oke, oke. Langsung aja mungkin ya, silahkan kepada Ustadz Ihsan Septiadi untuk pembicara hari ini yakni tentang bekal menuju Ramadan. Kepada Ustadz dengan segala hormat dipersilahkan. Oke. Suara saya kedengaran nggak kira-kira? Jelas? Jelas, Ustaz. Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Ini dari mana aja nih? Yang Tasik ada dari Malaya. Oh, Tasik. Kumaha, Damang? Alhamdulillah, saya Sawang Sulna, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana di Tasik? Pawai obor banyak sudah berjalan atau belum? Untuk malam ini belum, untuk kali ini. Tapi insya Allah nanti akan ada, Ustaz. Akan ada ya. Soalnya saya kurang lebih 10 tahun di Ciamis, Tasik Ciamis dekatan ya. 10 Alhamdulillah, tahun. dekat, Pak Ustaz. Ya, saya mondok di depan Unsil, Ibnu Sina. Oh iya, Ibnu Sina, itu dekat sekali sama rumah saya, Pak Ustaz. Oh Alhamdulillah, ya? nanti berkunjung ke Tasik, Pak Ustaz, sini, ke rumah saya. Antum di mana? Saya di daerah Mangkubumi, Pak Ustaz. Di Oh, Mangkubumi, dekat. ya betul, dekat. Iya, iya. Di Mangkubumi itu ada ini ya, ada danau ya, ada situ. Bet- betul, situ gede namanya. Iya, saya sudah pernah ke sana. Oh iya, Ustaz. Masya Boleh-boleh nanti kalau Allah. ke Tasik kebetulan mampir aja Pak Ustadz ya. Siap, insya Allah. Taib. Dari mana lagi nih? Selain dari Tasik. Ada yang jauh lagi? Jambi, dari Jambi, Masya Allah. Dari mana lagi? Ada yang dari Papua nggak nih? Taib. Baik teman-teman, abang kakak bunda sekalian yang tidak berhalangan, kiranya antum bisa buka on cam ya. Antum bisa on cam. Saya juga izin, mungkin agak sedikit pilek. Perjalanan luar biasa. Kemarin baru saja pulang dari umroh. Pas datang ke Pontianak, ternyata disambut dengan asap. Di Pontianak itu hampir setiap tahun ada wisata asap gitulah ya. Medina sayang, jangan sayang. Medina ke Bunda. Nah, Taib. Jadi hari ini Medina jangan sayang. Nah, jadi hari ini kita sedang menunggu hilal, betul ya? Nah, sambil menunggu hilal dan sebelum itu saya juga harus membuka dengan assalamualaikum dulu. Dan mari kita ucapkan satu salam, salam cinta, salam persahabatan, salam kasih sayang, salam ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita menjadi umat Nabi yang insya Allah diizinkan untuk ketemu satu bulan
bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang bahkan katanya ya tidurnya saja itu tuh ibadah gitu ya. Kemudian bulan yang bahkan kita tahu segala kebaikan dilipat gandakan. Maka saya, Ihsan Septiadi, pengasuh dari Masjid Al-Araf Mulia, senang sekali hari ini bisa hadir membawa satu tema. Tema besarnya adalah bekal apa saja untuk kita menjadi pemenang. Bekal apa saja yang harus kita siapkan untuk kita meraih pahala yang penuh, meraih keajaiban. Setelah Ramadan, hutang lunas. Setelah Ramadan, bisa berangkat umroh. Setelah Ramadan, bisa punya rumah. Setelah Ramadan, bisa hafal Quran 30 juz misalnya. Setelah Ramadan, jadi naik karirnya. Setelah Ramadan, yang belum punya anak dapat anak. Yang belum punya jodoh, jadi punya jodoh. Ya setelah Ramadan, mimpi-mimpi terwujud. Nah, itu semua butuh yang namanya persiapan. Maka kurang lebih ada 3 persiapan utama, abang kakak ayah bunda sekalian, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Nggak banyak-banyak, 3 persiapan. Tapi kalau 3 persiapan ini, antum catat, antum amalkan. 3 persiapan ini, antum dawamkan. Nah, ujung dari persiapan ini, outputnya adalah antum meraih keajaiban Ramadan. Kenapa bisa? Karena antum sudah sa'i di Ramadan itu. Gimana dimaksud sa'i? Ya kita nahan puasa, kita nahan lapar, kita tidak berkata-kata yang tidak baik. Karena tahu kalau kata-kata tidak baik, khawatirnya bukan membatalkan puasa, tapi khawatirnya menghilangkan puasa. Sampai ada satu hadis. Ini satu hadis tanbih, satu hadis peringatan, satu hadis yang harus kita perhatikan. Kata Rasulullah SAW, kam min sha'imin. Ada berapa banyak orang, kata Nabi SAW, yang dia itu berpuasa, tapi dia nggak dapatin pahala. Dia hanya dapatin haus. Dia hanya dapatin lapar. Udah gitu doang. Apakah, saya mau nanya, apakah antum berpuasa, nggak dapat pahala, cuma dapatin lapar, cuma dapatin haus saja? Pengen nggak kira-kira? Ayo jawab. Pengen kayak gitu nggak? Ada yang pengen dapat tidak dapat pahala puasa, cuma dapat lapar dan haus saja? Ada yang pengen kayak gitu? Pengen. Tidak, Pak Ustadz. Kok pengen? Tidak. Pak Ustadz. Enggak lah, rugi lah. Kita udah hampir berapa jam puasa? Puasa berapa jam? 12 jaman ya? Ya nggak sih? 12 jam ya puasa. Dari jam berapa? Dari 4 subuh sampai jam 6. Ya, segitulah kita puasa ya. Tiba-tiba pas nanti dicek di kitab amalan, kita nggak punya pahala. Cuman ada lapar dan haus saja. Rugi lah gitu. Maka abang kakak, ini amalan-amalannya. 1, perbaiki bekal spiritual dan mental. Catat ya. Bekal apa? Spiritual dan mental. Jadi, kita harus menyiapkan bekal spiritual dan mental. Jadi, kalau dalam bulan spiritual, yang kita siapin cuman kue lapis, yang kita siapin cuman lemper, yang kita siapin cuman buka puasa besok pakai apa lagi ya, yang kita siapin cuman list menu, sama yang kita siapin jadwal bukber. Ya, rugi teman-teman abang kakak ibu sekalian. Maka yang harus kita persiapkan adalah bekal spiritual dan mental. Ini menjadi bekal yang paling fundamental. Apa itu bekal spiritualnya? Tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama, perbaiki niat. Ikhlas lillahi ta'ala. Kita berpuasa ini harusnya antum ngomong gini sama Allah. Kan gini, saat kita berpuasa, itu kan satu-satunya amalan yang pahalanya hanya antara kita dan Allah. Kalau sholat di masjid, itu 27 derajat. Kalau sholat di Masjidil Haram, 100.000 pahala. Kalau sholat di Masjid Nabawi, 10.000 pahala atau 1.000 pahala. Nah,
Tapi kalau misal atau sedekah itu 100 kali lipat gitu ya. Tapi kalau puasa, apa pahala puasa? Bagaimana cara ngitung pahala puasa? Nah, itu rahasia antara Allah dan kita sebagai hambanya. Jadi kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Apa kalimatnya? Biasakan ngomong gini. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, aku berpuasa ini yang kutuju, kucari adalah perhatianmu ya Allah. Anta maksudi. Ini karena semata-mata menjalankan perintahmu. Aku ikhlas ya Allah. Waridaka matlubi. Dan demi ini ya Allah, aku berpuasa demi mengejar ridhomu ya Allah. Semoga engkau meridhoi puasaku ya Allah. Semoga engkau meridhoi amalanku ya Allah. Semoga engkau meridhoi apa yang telah kulakukan ya Allah. Izin ya Allah. Ya, izin sampaikan usiaku ini untuk bertemu dengan Ramadan. Maka ada doanya, Allah mubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi hidup kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan ya Allah umur kami ya Allah di bulan Ramadan. Dan sampai kalau nanti kami berpuasa semata-mata ya Allah, kami berpuasa ilahi anta maksudi waridho kematlubi, engkau yang kami tuju ya Allah, semata-mata kami taat kepadamu ya Allah, ikhlas lillahi ta'ala, mukhlisina lahuddin, menjadi hamba yang termasuk dalam golongan hamba yang mukhlis, ikhlas, dan diterima pahala itu, diterima amalan itu. Oke. Dan bekal spiritual dan mental berikutnya tadi kan memperbaiki niat. Yang kedua adalah memperbanyak taubat. Jadi abang kakak, 30 hari Ramadan. Ya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, seandainya aku ketemu dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Apa ya Rasulullah yang aku harus baca? Doa apa ya Rasulullah yang harus aku baca di saat aku diizinkan Allah dan kita semua insya Allah diizinkan oleh Allah bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yaitu 10 malam terakhir. Antum lihat, ini Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Doanya kata Nabi gini, bacalah doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau itu maha pemaaf. Maka ya Allah, maafin. Hapuskan kesalahanku. Jangan sampai kesalahan itu ada dalam catatan amal. Kan Rokib dan Atid mencatat. Ya. Tapi kita minta sama Allah, semoga catatan Rokib dan Atid itu antara amalan keburukan kita itu dihapus. Tidak ada. Bahkan nanti ada satu doa yang juga harus kita baca. Bukan cuma menghapuskan. Ini tolong admin, siapapun adminnya, bantu saya. Kirimkan doa-doa tadi. Doa tadi kan ilahi anta maksudi waridho kematlubi. Tolong dikirimkan di kolom komentar. Yang kedua tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ada doa lagi. Bukan cuma menghapuskan kesalahan, tapi menghapuskan nama-nama yang kita sayangi, bahkan menghapuskan nama kita sendiri dari catatan orang yang masuk dalam neraka. Wa'udzubillah min dzalik. Ada itu doanya. Dan itu dibaca tuh di Ramadan tuh. Kita minta ampun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, minta ampun, memperbanyak taubat dari sekarang. Atau kalau antum tak hafal Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, antum astaghfirullahalazim. Allahumma hasin farji wa tahhir qalbi waghfir li dzanbi. Apapun lah, minta ampun sama Allah. Tapi kalau bisa, pakailah doa yang Rasulullah SAW ajaran kepada Siti Aisyah. Apa doanya tadi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, lalu doa yang tadi, itu kan menghapuskan dosa. Jadi kayak gini, seseorang melakukan kesalahan, tercatat. Catatan itu tuh bisa dihapus. Bisa dihapus. Ya, bisa dihapus, bisa di tip X, hilang.
Dengan atau membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah bisa menghapus itu. Sehingga nanti pas dibuka catatan nggak ada karena sudah dihapus. Oke? Tapi yang menarik lagi, ada orang dicatat ini orang masuk neraka, tapi kita baca doa itu di Ramadan terhapuskan. Apa bunyinya? Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina minan nar. Ya gampangnya ya Allah, ini orang nih riqabana wa riqaba abaina, orang-orang terdekat kami ya Allah. Orang-orang yang kami sayangi dari keluarga bapak kami, dari keluarga ibu kami, bapak ibu kami, saudara laki-laki kami, saudara perempuan kami. Hapuskan ya Allah nama-nama mereka ini yang kami sayangi ini ya Allah dari api neraka. Hapuskan dari daftar orang yang masuk neraka. Karena memang Allah paling banyak tuh mengampunkan orang-orang di bulan Ramadan dan bahkan menghapuskan nama-nama penghuni neraka. Ini orang masuk neraka nih. Allah bisa hapuskan nama itu dan semogalah kita Allah izinkan kalau ada di antara kita yang tercatat wa na'udzubillah min dzalik menjadi penghuni neraka walaupun sementara gitu. Jangan sampai ada kepikiran, nggak apa-apa Ustadz kita sebentar saja. Oh jangan. Kalau bisa minta doanya Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukin kami semuanya sekeluarga ya, paman, bibi, bapak, ibu, abang, kakak, semua keluarga, semua orang yang kami sayangi, masukin ke surga tanpa hisab. Saya tahu amalan kita nggak layak untuk berdoa seperti itu. Tapi Allah Maha Pengampun. Saya tahu kita malu mau minta sama Allah. Minta surga tanpa hisab loh. Tiap hari bikin dosa. Tobatnya juga kadang tobat sambal. Tobat sambal itu apa? Tahu pedas, masih dimakan. Enak-enak. Tahu dosa, masih juga dilakukan. Masih juga, itulah kita. Tapi abang kakak, jangan sampai kita berputus asa. Bahwa Allah bisa saja menjadikan seseorang itu masuk surga. Bahkan ada hadisnya. Saya tidak hafal hadisnya. Tapi hadisnya ada di Arba'in An-Nawawiyah. Tolong admin bantu saya carikan hadisnya. Ada orang. Di dalam hadis Arba'in tercatat gitu ya. Ada orang. Dan ini hadisnya sahih. Ada orang. Berbuat dengan amalan ahlul jannah. Sehingga antara dia dengan surga itu hanya sehasta. Sehasta itu sejengkal. Sejengkal. Antara gini, dia orang berbuat amalan surga. Membuat dia dengan surga itu sangat-sangat dekat. Sehasta. Tapi qadarullah wa masya Allah. Di saat akhir hidupnya. Entah bagaimana caranya. Takdir Allah berkata. Ini orang melakukan satu amalan ahlun nar. Kemudian orang itu Allah jadikan penghuni neraka. Tapi sebaliknya abang kakak. Ada orang dalam kehidupannya berbuat amalan-amalan neraka. Sehingga antara dia dengan neraka sehasta, sejengkal. Tapi di akhir hayatnya ini orang diizinkan Allah SWT untuk melakukan satu perbuatan ahlul jannah. Lalu wasilah perbuatan ahlul jannah itu dan tentunya mendatangkan rahmat Allah, dia masuk surga. Ada yang seperti itu. Maka Allah ma'atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina minan nar. Saya tahu dosa kita banyak. Malu kita ngaca depan cermin gitu ya. Ya Allah, banyak dosa kami ya Allah. Tapi engkau pernah berkata melalui hadis. Tentunya apa yang disampaikan oleh hadis itu kan juga adalah wahyu dari Allah kan. Wa ma yantiqu anil hawa. Ya Allah tidak berkata ya. Tapi Allah mewahyukan. Lalu muncullah dari lisan Rasulullah sumbernya menjadi hadis. Ya kan? Jadi ada orang gitu loh. Kami tahu ya Allah, kami ini banyak dosa. Kalau meninggal sekarang bisa jadi kami masuk neraka. Tapi izin ya Allah, jangan sampai kami meninggal dalam keadaan bermaksiat. Matikan kami dalam sujud,
Matikan kami dalam istighfar kami. Matikan kami dalam bacaan Al-Quran kami. Matikan kami saat murojaah. Matikan kami saat sedang letih dalam perjuangan dakwah. Matikan kami saat kami sedang bersedekah subuh setiap hari, ya Allah. Matikan kami dalam saat kami sedang menjadi hamba yang Engkau ridhoi, ya Allah. Matikan kami, ya Allah, dalam ketaatan, ya Allah. Allahumma atik riqoban wa riqoba abai, tak termasuk hapuskan nama kami dari penghuni api neraka, ya Allah. Memperbaiki niat, memperbanyak istighfar. Dan istighfarnya pakai Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang namanya bekal spiritual. Siapin dari sekarang bekal spiritual. Dan nanti saya pesan untuk semua jamaah yang ada di sini, kasih tahu keluarganya, jangan sholat taraweh di masjid yang kecepatan sholat tarawehnya 100 km per jam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Apa? Tidak sah. Tidak sah. Kalau antum ketemu ada masjid seperti itu, cepat tinggalkan. Cari masjid yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Santai. Dinikmatin. Dimasukin ke Satu timer. persatu. Ayat per ayat. Dinikmatin. Antum sholat pun tenang. Allahu Akbar. Bisa baca doa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Hamdan thayyiban katsiran wa mubarakan fi. Allahu Akbar. Santai. Jangan cari yang cepat-cepat. Bisa. Amin. Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Apa? Batal. Tidak sah sholatnya. Jadi kalau nanti taraweh ketemu masjid yang kayak begitu, tinggalkan. Jangan. Tidak sah. Gak sah. Ya. Perbaiki niat, perbanyak taubat. Dah. Kita lanjut ke berikutnya. Yaitu bekal finansial dan logistik. Tadi kan ngomongin tentang persiapan. Oke. Persiapan pertama tadi tentang spiritual, yaitu perbaiki niat, perbanyak taubat. Yang selanjutnya adalah bekal finansial dan logistik. Maksudnya apa, Bang Kakak? Pertama, siapkan uangnya. Mau tak mau nih, siapin uang. Anggaran khusus untuk Ramadan. Berapa kali kita akan makan di luar bersama keluarga, jalan-jalan sore. Bukber, jangan sampai sholat maghribnya terlewat ya. Bukber itu termasuk nanti amalan sosial. Kita bersilaturahmi dengan kawan-kawan kita yang lama tak bertemu. Boleh gak bukber, Ustaz? Ya, mubah. Yang tidak mubah itu antum tidak sholat maghrib. Maka kalau bukber, makan, cari warung makan, pastikan warung makan itu kalau bisa ada musolanya atau dekat dengan masjid. Pas antum buka biasa saja, itu tinggalkan dulu, antum sholat, balik lagi baru makan. Dan jangan sampai kalau bisa tinggal taraweh, kalau bisa. Nah itu ada Idul Fitri, ada amplop kalau nanti Idul Fitri. Tapi pastikan dulu prioritaskan untuk kebutuhan pokok, yaitu sahur dan buka. Ya, hindari belanja yang tidak penting. Biasanya gini, yang aneh ya, 10 hari terakhir Ramadan, itu mal-mal pada diskon. Di 10 hari terakhir Ramadan, itu ada satu amalan. Amalannya iktikaf. Iktikaf itu di masjid, bukan di mall. Iktikaf itu di masjid, bukan di tempat belanja. Nah, kadang tempat belanja penuh, masjidnya malah kosong. Hati-hati. Kalau mau belanja, belanjanya siang, belanjanya sore, tapi malam pastikan balik ke masjid. Oke? Bekal finansial itu penting. Lah Ustadz, saya nggak punya finansial semacam. Mari kita berdoa. Kan saya bilang, semoga ada keajaiban. Ya Allah, saya nih banyak kekurangan ya Allah, termasuk kekurangan dalam finansial. Izinkan ya Allah, di bulan Ramadan ini saya berdoa. Dan izin ya Allah,
Semoga Engkau rubah dompet kami yang mungkin biasa-biasa saja menjadi dompet yang lebih tebal. Rekening kami yang baru tanggal 1 dah mati, ya Allah. Padahal orangnya masih hidup, ya Allah. Semoga nanti diisi lebih banyak. Pakai doanya. Doa usilahul mu'min. Doa itu senjata kita. Pakai. Ya Allah, pertemukan saya dengan banyak peluang. Agar peluang itu menjadi wasilah datangnya rezeki yang halal. Lagi banyak. Lagi berkah untuk keluarga kami. Ini Ramadan ini dipakai. Ya, dipakai. Kalau antum nggak punya uang, nggak punya finansial misalnya, jadilah penyalur kebaikan. Abang kakak, saya mungkin belum bisa berbagi nasi box karena uang saya belum cukup. Tapi saya pengen ngajak abang kakak, yuk kita bagi-bagi nasi box di jalan. Yuk kita bagi-bagi buka puasa untuk orang yang membutuhkan, untuk anak yatim. Antum pakai tuh. Kalau antum nggak punya uang, antum kan masih punya tenaga. Pakai jadi volunteer, jadi panitia buka puasa bersama. Nah, itu maksudnya apa? Mentality gitu loh. Bahwa kaya not just about money gitu. Bukan cuma tentang uang, tapi kaya juga tentang orang yang peduli dengan yang lain. Dia memang kekurangan, tapi bisa jadi karena dia kekurangan, dia pengen nolongin orang lain. Abang kakak pernah dengar nggak? Kalau kita pengen ditolong Allah, maka kita tolong dulu orang lain. Nah, akhirnya pakai ilmunya. Ilmunya adalah menolong orang lain. Dia ngasih orang lain makan, menjadi penyalur kebaikan itu. Nah, semoga dia berdoa, ya Allah tolongin saya. Harapannya apa? Nanti begitu keluar dari Ramadan, Allah izinkan hidupnya bertumbuh. Isi rekeningnya bertambah. Keberkahan dalam hidupnya datang. Kan begitu. Oke. Kemudian, selain tadi atur keuangan, atur juga logistik ibadah. Apa itu logistik ibadah? Perlengkapan untuk sholat, perlengkapan untuk itikaf, perlengkapan beli mukena baru, baju baru, sarung baru, minyak wangi, ya. Kemudian apa? Peci baru, kayak gitu-gitulah ya. Siap gitu, bersih rapi. Kita tuh, ya itu kan membeli itu pakai uang ya. Kalau nggak ada gimana Ustaz? Yang penting siapkan baju yang terbaik untuk menghadapi taraweh nanti. Kalau belum ada, beli. Kalau ada uangnya, beli yang baru. Kalau nggak ada, ya pakai yang masih ada. Jangan terlalu ini ya, jangan terlalu makan mentah-mentah. Oh, seisan suruh beli yang baru. Akhirnya dia saking nggak ada uangnya, tapi karena merasa disuruh seisan, dia pinjol. Nggak boleh kayak gitu ya. Jangan gitu. Poinnya adalah apa? Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kita akan datang beribadah 30 hari non-stop insya Allah ya. Taraweh gitu. Melakukan qiyamul lail gitu ya, taraweh. Nah, saya pengen tuh abang kakak tuh datang dalam kondisi baju bersih, mukena bersih, mukena tuh dicuci lah, jangan sampai mukena tuh banyak teh lalat gitu loh. Termasuk janganlah ya datang tuh taraweh burket bubur ketek bau yang apa, kalau bahkan Nabi tuh bilang gini, salah satu adab ya datang ke masjid tuh tidak habis makan bawang karena baunya tuh luar biasa. Ini datang ke masjid bukan cuma makan bawang, dia makan bawang, dia makan pete, dia makan jengkol. Kasihan kawan di sebelahnya. Itu kan lumayan lama gitu loh. Nah, itu tuh maaf, bulu ketek dicukur, kumis. Pokoknya kayak antum tuh malam-malam tuh malam-malam perayaan, malam-malam kemewahan gitu. Hadir dengan pakaian terbaik. Tadi saya bilang kalau ada kelebihan rezeki, beli yang baru. Ya nggak usah beli 30 helai baju. Pokoknya satu dua helai yang bisa dipakai bergiliran bergantian. Wangi, minyak. Kalau antum belum punya minyak wangi, beli minyak wangi. Banyak kok minyak wangi murah-murah tapi bagus. Ya, sebut saja lah di Indomaret, di Alfamaret, banyak kok. Pakai minyak wangi. Pakai roll on ya, pakai roll on biar nggak bau, nggak terus Allah Akbar baunya kemana-mana. Jangan, pakai, beli. Kalau nggak, open donasi untuk roll on gitu. Ya, nah, dah. Jadi
akan ada keuangan. Dan inilah kenapa abang kakak ibu sekalian, menjadi umat Islam kita harus kaya. Kenapa harus kaya? Harus punya uang. Karena kita butuh untuk beli itu, beli ini. Termasuk nanti kan kayak berangkat haji. Wah itu Masya Allah. Itu sekarang kalau ONH plus saja bisa 200 jutaan. Berangkat zakat nanti ya, ada zakat mal, ada zakat fitrah, nanti ada fidyah. Itu yang belum bayar fidyah, cepat bayar. Al-A'raf membuka tuh fidyah. Kafarat, berhubungan suami istri tuh. Nah, itu bayar tuh kafaratnya tuh. Bayar. Dan Al-A'raf membuka itu juga ya, kami siap menyalurkannya. Kemarin kita baru saja tuh penyaluran kafaroh ya kemarin ya, kalau tidak salah. Terakhir ya, tadi kan bekal apa? Bekal spiritual dan mental. Kemudian tadi bekal finansial dan logistik. Dan terakhir bekal sosial dan silaturahmi. Artinya di saat-saat ini abang kakak bisa manfaatkan momentum untuk sosial dan silaturahmi. Apa maksud sosial dan silaturahmi? Pertama tadi, lebih dermawan. Siapkan rezeki untuk bersedekah. Biasanya ikut gerakan sedekah subuh di Al-A'raf. Misalnya 1.000 rupiah sehari. Pas Ramadan, tingkatinlah. Ayo, usahakan. Saya tahu mungkin kondisi finansial kita tidak baik-baik saja. Tapi abang kakak, saya dulu adalah orang yang juga kondisi finansialnya nggak baik-baik juga kok. Anda nggak bisa ngelihat saya hari ini nggak. Saya juga waktu awal menikah punya hutang 50 juta. Makan tuh pernah ya, satu piring nasi itu kita makan, jadi gini, kita masak nasi, kemudian baru mampu tuh beli ikan lele 1. Jadi kita ke warung makan, kita tanya ini lele berapa? Saya lupa, kurang lebih mungkin harga itu 5.000 lah lele. Lele doang, lele. 1 ekor lele. Dah, 1 ekor lele 5.000 rupiah. Saya bilang, kuahnya banyakin. Kebetulan lelenya itu lele kuah gitu. Kuahnya banyakin. Enak lelenya. Ya, bukan lele goreng ya, tapi lele kuah. Jadi kuahnya banyakin. Jadi 1 ekor lele, kita makan berdua. Setengah saya, setengah istri. Bahkan juga pernah, saking nggak ada uang, kita beli bakwan. 1 bakwan. Dah. Lalu istri saya nunggu saya makan. Nunggu saya datang. Jadi istri dah siap di depan piring gitu ya. Pas saya datang dari ngantar air galon. Datang buka pintu. Kami tinggal di kios 3 kali 6 meter. 3 meter tempat tinggal kami, 3 meternya tempat produksi air galon. Nah gitulah, bagi 2. Jadi tempat tinggal cuma 3 kali 3 meter. Kebayang ya? Di situ motor, di situ kami tinggal, di situ baju kami, gitu dulu. Pas saya buka pintu, istri saya bilang gini, itu cuma bakwan, nasi gitu ya. Sayang, makasih ya, makanan hari ini enak banget. Nah gitu. Kita pernah pada posisi begitu abang kakak. Tapi yang menarik adalah, saya tanya waktu itu ke istri saya, sayang, kamu punya nggak harta? Sebelum kamu nikah sama saya itu, kamu tuh punya harta nggak? Saya bilang. Dicari-carinya lah harta tuh ya. Ada kata dia. Apa? Saya bilang. Emas. Akhirnya emas dia yang sebelum, mungkin waktu itu emas itu diberikan sama ibunya mungkin gitu ya. Itu sama dia dijual. Nggak banyak. 300.000 dapatnya. Ya zaman itulah gitu. Dapatnya cuma 300.000. Dan itu nggak ada suratnya. Jadi emas kosong gitu aja. Tapi ditimbang, bisa dijual. Ada toko emas yang ngambil 300.000. Kami kondisinya lagi butuh. Serius. Orang kita makan aja bakwan. Lele bagi 2. Gitulah ya. Lagi butuh. Kalau ngomongin duit mah, kita juga butuh duit gitu. Tapi saya bilang, yang qadarullah waktu kita jual emas itu, qadarullah mama mertua atau ibunya istri ulang tahun. Saya bilang, udah, kami tahu kita lagi butuh uang.
Tapi sudah, ini uang, semuanya kita belikan hadiah, kita kasih ke mama. Oke, kita minta doanya. Semoga dengan kita bersedekah dan dapat doa dari orang tua, Allah kasih kita surprise dalam kehidupan. Nah, dan setelah itu abang kakak, hidup kami mulai berubah. Allah kasih insight untuk kami bisa jualan online. Dan gak tahu kenapa waktu kita posting tiba-tiba rame gitu. Asli itu rame banget, cuman posting lewat apa waktu itu Facebook ya. Kami jualan flash disk, isinya tuh video anak-anak soleh gitu. Jadi kalau antum ingat zaman-zaman dulu ya, itu ada flash disk, isinya tuh video. Ada 1000 video anak soleh. Kita jualan, laris. Jadi dapat waktu itu 1,5 juta. Bersih. 1,5 juta. Wah, Masya Allah. Senang banget. Di situ kita makin percaya bahwa di saat kita mengeluarkan rezeki, bahkan di saat rezeki yang kita keluarkan itu kita pun juga lagi butuh-butuhnya. Ya Allah, Allah balas tuh dengan cara-cara terbaik Allah. Kami pernah mengalami itu. Nah, bagi antum yang hidupnya pengen berubah, saya nggak bisa ngasih advice bisnis apa gitu ya. Walaupun saya juga basically-nya pengusaha. Tapi teman-teman, coba pakai tirakat-tirakat langit. Karena bulan itu bulan kemuliaan. Gini logikanya. Orang yang terpilih bertemu dengan bulan yang mulia, pastilah orang itu dua jenis, dua tipe. Ini saya percaya. Ini kan Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Maka saya percaya, orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, dia pasti antara salah satu dari dua manusia ini. Satu, jenisnya yang diizinkan bertemu Ramadan adalah jenis orang yang memang sudah mulia. Orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang baik. Yang Allah pengen, ketika dia ketemu dengan bulan yang mulia itu, Allah pengen kemuliaannya makin bertambah. Ya, mungkin sebagian besar adalah antum orangnya. Yang kedua, jenis yang kedua, mungkin yang lebih banyak. Apa itu? Jenis yang kedua adalah jenis orang yang diizinkan bertemu Ramadan. Dia ini, tanda kutip, orang hina, tapi Allah pengen mengangkat dia, pengen memberikan derajat kemuliaan pada diri. Dia tahu, Allah tahu ini orang ini banyak maksiatnya nih. Ini orang banyak salahnya nih. Ini orang lagi sedang babak belur nih. Ini orang kena pinjol, kena judi online, atau macam-macam nih. Tapi Allah kasih kesempatan untuk orang ini kembali kepada Allah, mendapatkan kemuliaan Ramadan. Sehingga tadi dia dapat surprise. Dia dapatkan kebaikan Ramadan yang membuat dia menjadi hamba yang mulia. Ini bukan cuma tentang siapa duluan, tapi siapa yang diberikan kesempatan dan mau memanfaatkan kesempatan bertemu bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka salah satu yang ngebooster perubahan itu abang kakak, selalu ada pengorbanan. Ya kita kan nggak makan pengorbanan. Kita tidak minum pengorbanan. Padahal kalau kita makan dan minum pada Ramadan saat itu, siapa yang tahu? Misalnya ini dalam kamar nih, sendirian. Aneh minum, ini ada air. Aneh minum. Keluar dari kamar, orang nanya, puasa enggak? Puasa? Siapa yang tahu? Tapi karena tadi, kita menjaga kemuliaan Ramadan dengan semua pengorbanan kita, kita berharap walaupun kita banyak dosa, Allah izinkan kita masuk ke dalam golongan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Amin. Nah, jadi niatkan untuk berkorban bukan cuma dengan puasa, berkorban. Kita kan kadang nggak sholat ya. Ba'da sholat isya, emang ada sholat apa lagi kita? Enggak kan? Tapi kita berkorban 30 hari itu. Kita taraweh. Kemudian biasa kita tidur kan, habis taraweh pulang ke rumah tidur, atau kita habis sholat isya begadang nongkrong warung kopi dan sebagainya. Tapi nanti di 10 hari terakhir kita begadang tuh mengejar. Kalau ada pertanyaan, Ustadz kapan Lailatul Qadar? Saya nggak bisa jawab ganjil genap, nggak. Saya pengen jawab Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir. Cari
Cari. 10 malam tuh jangan sampai gini ya. 21 datang, 22 enggak. 23 datang ke masjid, 24 tenang, istirahat dulu, capek. 25 datang lagi, 26 enggak datang. 27 datang. 29, kayaknya aku udah dapat lah Lailatul Qadar. Dah lah, 29 enggak apa-apa lewat. Jangan. Datang tuh. Datang. Kejar tuh Lailatul Qadar. Bangun tuh. Tidur di masjid tuh. Izin tuh sama keluarga tuh. Tidur di masjid. Ustadz, gimana dengan kami yang nggak bisa ke masjid? Beribadah malam itu. Insya Allah dapat. Bangun tuh. Setel alarm jam 1. Bangun tuh. Jam 2 bangun tuh. Insya Allah dapat. Niatin aja. Ya Allah, saya ini mau itikaf. Tapi pekerjaan saya sebagai nurse, sebagai dokter, sebagai bidan, sebagai satpam. Nggak bisa ya Allah. Tapi saya pengen itikaf. Hadir aja tuh dengan hati, hadir. Dah, bismillah, inama al-biniyat. Insya Allah dapat. Dah. Lebih dermawan. Yang biasa sedekah 1.000, jadikan 10.000. Yang sedekah 5.000, 50.000. Bagi yang berkelimpahan. Bagi yang tidak, ajak orang sedekah. Sini. Tuh, Masjid Al-Araf lagi mau dibangun tuh. Ayo sedekah ke Masjid Al-Araf. Sama. Antum menjadi jembatan kebaikan itu. Sama pahalanya. Jadi lebih dermawan itu, kalau antum nggak bisa sedekah, antum ngajak orang lain sedekah. Memprovokasi orang untuk sedekah. Memprovokasi orang untuk berbuat kebaikan. Mandalala khairin. Falahu ajrun mislu fa'ilihi. Dia dapat pahala yang sama. Jadi afiliat kebaikan. Nah gitu. Terakhir, di bekal sosial dan silaturahmi ini, rencanakan silaturahmi, pikirkan. Tadi yang kita udah bahas di awal. Jadwal bukber yang pastikan tidak bertabrakan dengan sholat maghrib. Teman-teman yang sudah lama tidak terhubung, dihubungin. Tetangga-tetangga jauh, didatengin. Jaga tali silaturahmi menjelang Idul Fitri. Ya, mungkin 3 bekal itu saja abang kakak. Ya, bekal pertama tadi adalah tentang bekal spiritual dan mental. Kalau kita ada mental udah kuat, ya udah benar, maka Allah bikin kita sehat, fisiknya kuat, ya. Kemudian bekal finansial dan logistik, ya maksudnya masak tuh janganlah telur goreng terus. Mungkin ada menu-menu lain, apa yang punya anak ya, mungkin ada menu lain yang membuat anak tuh semangat tergugah. Tapi bagi yang belum berkelimpahan, ya kita doakan semoga Allah jadikan Ramadan ini menjadi sebuah perubahan dalam rezekinya. Dan ingat, nanti Ramadan kami akan mengeluarkan satu kurikulum baru, namanya manasik rezeki. Bagaimana saya, Allah izinkan, berangkat ke Baitullah berkali-kali. Ketemu, ternyata manasik umroh itu, kalau kita pandang dari sudut rezeki, itu persis. Karena sebenarnya kayak, kenapa Zam-Zam bisa keluar? Setelah orang sa'i kan, Siti Hajar itu kan sa'i. Nah di sa'i itu kan apa yang membuat Zam-Zam sampai keluar dan bisa mengalir sampai sekarang? Saya berpikir berarti seharusnya ada rezeki yang unlimited. Nah bagaimana nanti kita bisa meraih rezeki unlimited? Kita sebut dengan yang namanya manasik rezeki. Maksudnya gimana Ustadz? Contoh gini, ada namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan siapa? Ada yang kenal nggak Utsman bin Affan? Ada yang kenal sama Utsman bin Affan? Siapa yang kenal? Siapa yang kenal sama Utsman bin Affan? Ada yang tahu? Atau ada yang tahu? Kan tahu semua lah insya Allah ya. Nah, Utsman bin Affan siapa? Khalifah. Khalifah nomor berapa? Nomor 4 ya, Utsman bin Affan. Khalifah nomor 4. Beliau sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Tapi antum tahu enggak? Sekarang Utsman bin Affan punya harta. Sudah meninggal kurang lebih 1.400 tahun yang lalu. Tapi beliau punya harta. Yang mana harta itu bahkan bisa membeli sebidang tanah di kota Madinah. Dan sekarang dibangun hotel. Lalu hotel itu ditulis, Funduk Wakaf Utsman bin Affan. Ini hotel wakaf milik Utsman bin Affan.
orangnya sudah meninggal, tapi rezekinya, rekeningnya masih hidup. Banyak di antara kita orangnya masih hidup, rekeningnya udah mati. Bahkan ATM bisa minta maaf. Mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Ada yang salah berarti dalam pencarian atau ikhtiar rezeki kita. Maka kemarin saya di Baitullah, Allah kasih insight. Ihsan, gini loh caranya. Agar rezekimu itu mengalir tanpa batas. Sebagaimana Utsman bin Affan itu punya rezeki bahkan saat beliau sudah meninggal. Tapi amalannya, aliran uangnya terus mengalir. Bahkan nanti ada di Mekah itu namanya Prestige Hotel. Ini orang kita, orang Habib Buga namanya. Habib Buga tuh orang dari Aceh. Punya tanah di sana, dibangunkan hotel, dan antum baca sendiri kisahnya. Setiap jamaah dari Aceh itu mendapatkan kurang lebih 3.000 sar. Antum baca sendiri. Sampai sekarang itu hotel, kalau ada jamaah haji berKTP kan Aceh, dia dapat duit saku. Ya, sekitar 3.000 sar sampai 4.000 atau 5.000 sar gitu. Real. Itu orang Indonesia, orang Aceh. Nah, nanti kita akan bahas tuh di manasik rezeki. Bagaimana antum keluar dulu dari kesusahan. Karena saat itu Siti Hajar juga kesusahan. Karena saat itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Suaminya pun meninggalkan kan? Kan cuma ditaruh, pergi lagi Nabi Ibrahim. Jadi bingung gitu. Antara hidup dan mati. Ya banyak di antara kita sekarang kan melihat kondisi keuangannya antara hidup dan mati. Tapi nanti dalam ikhtiar sa'i itu keluar Zam-Zam. Kita bahas di manasik rezeki. Kalau saya open nih kelas manasik rezeki, mau ikutan enggak kira-kira? Kita belajar bagaimana mengambil Zam-Zam, mengeluarkan Zam-Zam. Mau enggak kira-kira kalau kita bahas? Mau, Ustaz. Mau ikutan kelasnya? Jadi orang pertama yang dapetin akses ke kelas manasik rezeki, insya Allah ya. Ayo kita lihat dulu siapa yang mau nih kira-kira. Banyak nggak yang mau nih? Baru 2 orang. Mau juga. Kita belajar ya bagaimana rezeki itu ternyata sama kayak tawaf, sama kayak sa'i. Sampai selesai sa'i, ambil Zam-Zammu, ambil keajaiban dalam hidupmu. Nah, Ramadan ini kita buka insya Allah. Segera ya. Semoga antum yang bilang mau, Allah izinkan dapat Zam-Zam. Zam-Zam itu apa Ustadz? Keajaiban. Rezeki yang mengalir tanpa batas ribuan tahun. Bukan cuma untuk kita, tapi bisa juga ngasih bermanfaat untuk jutaan orang. Ya kan, Zam-Zam kan udah jutaan orang yang minumnya kan? Berjuta-juta, bermiliar-liar. Tak habis-habis. Semoga rezeki antum mengalir seperti Zam-Zam. Nanti kita belajar di kelas manasik rezeki. Insya Allah. Baik, itu saja dari saya, Ihsan Septiadi, pengasuh dari Masjid Al-Araf Mulia, juga inisiator dari gerakan sedekah subuh. Dan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakillah khairan Ustadz Ihsan Septiadi. Oke, bagaimana ya Bang Kakak Ayah Bunda? Dapat sesuatunya hari ini? Masya Allah, dapat sesuatunya. Oke. Yang dapat sesuatu katakan saya. Saya. Ya, Insya Allah. Oke. Bunda, alhamdulillah ya, ayah bunda bang kakak semuanya sudah selesai juga materi-materi dari Ustadz Septiadi, insya Allah ya benar, karena pukul menunjukkan waktu 20.55, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Oke, marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nur Sri Utami mengucapkan selamat malam dan mohon maaf silap-silap kata. Kita ketemu lagi di insyaallah
pekan depan, kajian pekan depan berikutnya. Insya Allah. Kita terpisahkan oleh waktu, insya Allah selalu terhubung dalam doa. Oke. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Satu. Ustazah. Ustazah.